Halo semua, kembali lagi dengan saya Randy dari Geek Gadget Indo. Setelah sebelumnya saya udah buat video perbandingan kernel buat Redmi Note 5 untuk versi ROM AOSP. Kali ini saya mau nyoba buat perbandingan kernel lagi buat Redmi Note 5 untuk versi ROM UI. Kernel yang bakal saya pakai buat perbandingan kali ini adalah kernel yang kedua-duanya ini udah di overclock. Yang satu adalah kernel yang sebenarnya udah lama banget nggak dapat update. Update terakhirnya itu September 2018 kalau nggak salah saya. Tapi sepertinya ini kernel favorit user Redmi Note 5 yang pakai ROM UI, yaitu Kirk's kernel. Saya hampir selalu nemuin komen yang bilang kalau kernel ini jos banget, terutama untuk dipakai main game. Kirk's kernel yang saya pakai adalah versi 2.1, dan kernel yang satu lagi adalah kernel favorit saya untuk overclock, yakni kernel Kangaroo atau Kangaroo X EAS yang versi 3.6. Di sini saya mau nyoba bantu kalian dengan ngasih gambaran performa masing-masing kernel, dan mudah-mudahan setelah nonton video ini kalian bisa nentuin mau pakai kernel yang mana ya. Di perbandingan ini saya pakai 4 tes, yaitu tes benchmark menggunakan Antutu, terus tes buka tutup aplikasi, terus main game, sama daya tahan baterai. Oke, langsung aja kita mulai untuk perbandingannya. Pertama kita lihat dulu untuk speed clock dari kedua kernel ini. Kedua kernel ini udah di overclock ya. Untuk speed di low power keduanya sama, yakni 1,8 GHz. Namun sedikit beda untuk high power, yang mana di Kangaroo atau di Kangaroo X itu up to 2,2 GHz. Sedangkan pada Kirk's kernel itu sedikit lebih kecil, yakni up to 2,1 GHz. Untuk skor Antutu keduanya ini mendapatkan skor yang sama, yakni sekitar 124 ribuan. Nah, kira-kira apakah performa keduanya juga sama? Langsung aja kita lihat kemampuan keduanya untuk buka tutup aplikasi. Total ada 10 aplikasi online maupun game yang saya gunakan untuk tes ini. Di lab pertama ini kita akan lihat kemampuan masing-masing kernel untuk load aplikasi. Di sini terlihat jelas ya, kecepatan load aplikasi dari kernel Kangaroo X unggul lebih cepat dibandingkan dengan Kirk's kernel dengan selisih waktu sekitar 15 detik. Sementara di lab kedua kita akan uji untuk kemampuan multitaskingnya. Lagi-lagi di sini performa dari kernel Kangaroo X bisa cukup jauh unggul dari Kirk's kernel dengan selisih waktu yang semakin jauh, yakni sekitar 23 detik. Tes kita lanjut dengan kemampuan untuk menghandle main game. Seperti biasa, game yang saya gunakan adalah PUBG Mobile. Dari uji menggunakan aplikasi Game Bench, keduanya sama-sama bisa dimainkan dengan settingan SD dan juga high frame rate. FPS yang didapat pun keduanya cukup stabil di angka 30-an. Serta tingkat stability-nya pun sama, ada di angka 93%. Perbedaannya adalah di daya tahan baterai, yang mana di kernel Kangaroo X menghabiskan baterai sekitar 11% untuk 1 jam permainan, sedangkan pada Kirk's kernel lebih irit sekitar 7% aja untuk 1 jam permainan. Untuk daya tahan baterai di keduanya ini sama-sama boros ya. Ya, hal ini wajar karena kedua-duanya udah di overclock. Baterai hanya mampu bertahan kurang dari 1 hari, yaitu sekitar 20 jam untuk Kangaroo X kernel dan 17 jam untuk Kirk's kernel. Sementara untuk screen on time yang didapat, Kirk's kernel unggul sedikit dengan 5,5 jam dibandingkan dengan 5 jam pada kernel Kangaroo X. Oke deh, segitu aja untuk kali ini. Kesimpulannya, kedua kernel ini cocok banget dipakai buat kalian yang membutuhkan performa yang cukup tinggi untuk kebutuhan bermain game, dan sedikit mengabaikan daya tahan baterainya yang terbilang cukup boros. Hal ini wajar karena keduanya bisa memberikan performa yang cukup baik menurut saya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit, sampai jumpa di video berikutnya.